Oke guys, kembali lagi bersama gue Rian di channel 2L Ketika A. Oke, di video kali ini gue bakal jelasin, nggak usah jelasin, aku bakal buat aplikasi yang seperti ditugaskan oleh dosen kita Pak Ridwan Arif. Nah, di aplikasinya itu ada ketentuan di mana akan ada splash screen selama 5 detik, lalu dia akan terbang ke screen login. Setelah screen login, jika dia tidak memiliki akun atau loginnya salah atau tidak memiliki akun lah, akan dia bisa bikin daftar akun baru. Nah, jika sudah login dia akan terbang ke screen kosong. Nah, di sini juga ada ketentuannya, yaitu untuk screen buat pendaftar barunya itu cuma hanya bisa memilih kategori warga. Sedangkan di login itu ada kategori ketua RT, bendahara, dan warga. Nah, dan untuk memilih kategori itu kita dipersilakan menggunakan combo box, atau ya kita bisa membuatnya biar bisa dipilih gitu ke bawah. Oke. Di sini itu yang kita perlukan itu ada app investor, web host, database. Nah, itu. Nah, untuk web host ini kita membutuhkan PHP. Di sini ada latihan PHP dan login.php. Nah, untuk latihan ini tuh codingan untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, isinya itu, nah di sini ini adalah server name hingga MySQL select ini adalah koneksi ke database untuk mengoneksikan database kita dengan PHP kita. Nah, di sini juga ada, ini adalah program untuk inputnya, menginputnya. Di sini itu program untuk input data ke database, sedangkan yang ini tuh untuk notifikasi. Nah, di sini dimana kita membuat variabel baru atau kita deklarasiin gitu, $A2 sama dengan nama. Nah, gitu seterusnya hingga pass atau password. Nah, lalu untuk coding yang ini ada SQL pada database untuk inputnya. Nah, dimana di sini tertulis insert into login. Nah, ini login ini nama database yang udah gue buat. Jadi dia insert into itu memasukkan data ke dalam database, dimana pada bagian nama, user, kategori, dan pass diisi dengan ini variabel ini yang sudah kita buat nih. Oke. Untuk login juga sama, nyampe sini itu dia koneksi ke database. Lalu untuk selanjutnya itu sama juga, kita bikin variabel, tapi beda di sini dia hanya ada user, kategori, dan password. Nah, untuk login itu SQL-nya itu adalah select bintang form login where user sama dengan variabelnya hingga password. Nah, ini tuh adalah apa sih? SQL untuk menyocokkan atau menyesuaikan. Nah, select bintang ini dia artinya memilih semuanya, semua data yang ada pada tabel. Lalu pada tabel login, nah lalu di mana where user. Nah, usernya ini yang sesuai dengan yang telah diisi ini, lalu kategori sesuai dan password sesuai. Jika sudah sesuai, maka dia akan muncul 1. Jika salah, dia akan muncul 0. Nah, untuk database itu seperti ini. Ada ID, ada nama, ada user, kategori, dan pass. Nah, dan di sini itu tidak ada ID, dia langsung ke nama. Kenapa demikian? Terus gimana cara ngisi ID-nya? Nah, untuk ID ini kita menggunakan auto increment. Auto increment itu di mana jika ada kolom yang tidak diisi, dia akan terisi secara otomatis sesuai angka yang telah ditentukan, dideret ke atas.
Nah, untuk ID-nya ini juga kita tambahkan dengan primary key, jadi angkanya tidak akan sama atau datanya tidak akan sama lah. Nah, di sini ada beberapa tes yang udah gue buat ya, beberapa data yang udah gue buat. Lalu untuk KPP investornya itu inventor, nah misalnya ada 4 screen. Screen pertama ini untuk splash screen, screen kedua untuk input data, screen ketiga ini untuk login, screen 4 ini halaman setelah login. Oke, kita mulai dari screen 1. Screen satunya ini terdapat foto dan clock. Clock ini untuk timernya. Nah, di mana bloknya itu atau codingannya itu menjelaskan di mana clock timer telah di set. Ini di set 5000 mili, ini tuh mili satuannya, milisecond 5000, dan waktu telah berjalan, buka screen 3. Screen 3 itu screen login. Kita ke screen 3. Nah, screen 3 itu terdapat label user, browse password, kategori. Nah, ini kita menggunakan spinner. Lalu ada dua button untuk login dan daftar. Ini button 1, ini button 2. Untuk spinner ini kita isi dengan warga, ketua RT, dan bendahara RT. Nah, pada halaman login ini keringan atau blocksnya adalah jika button 2 ditekan, dia akan lompat ke screen 2, itu screen daftar. Nah, jika button 1 ditekan, maka dia akan terbang ke web. Di sini kita temukan web. Nah, ini ada web sama ini untuk notifikasi. Akan terbang ke web. Nah, webnya itu adalah ini web host kita. Nah, ini dia ngejalanin PHP tapi dengan ditambah user sama dengan, arti dia kayak apa ya jelasin, kayak ngisi gitulah. Kayak ngisi. Nah, itu akan isinya itu akan ada pada textbox. Textbox misalkan kita ngisi dia. Nah, di textbox ini, textbox 1 itu ini biasanya kita ketik dia, maka lanjutannya adalah PHP tanda seru tanda tanya user sama dengan dia gitu. Nah, jadi ini buat ngisi user, terus tambah kategori yang di spinner. Nah, spinner ini tinggal milih nanti, lalu masukkan password. Lalu jika masukkan password. Nah, jika misalkan benar dia responnya itu hasilnya 1, maka buka screen 4. Jika bukan, akan muncul notifikasi akun belum terdaftar, silahkan daftar. Itu sesuai dengan PHP yang tadi. Nah, jika dia tadi button 2 ditekan ke screen 2, nah di screen 2 ini, nah sama kayak tadi, bedanya di sini ditambah nama, untuk kategorinya hanyalah warga. Lalu pada bloknya ini, jika button 2 ditekan, dia akan ke screen 3 untuk login kembali. Jika button 1 ditekan, maka dia akan terbang ke link ini. Ini untuk menyimpan data. Nah, pada simpan data ini sama kayak tadi. Jika textbook diisi, ntar akan nambah. Nah, jika berhasil, kan ternyata akan sukses. Nah, ini diganti dengan data telah tersimpan. Jika gagal, tidak sukses itu, maka akan muncul notifikasi tidak tersimpan. Nah, tadi di sini kan jelasin kalau misalkan berhasil dia akan lompat ke screen 4. Dan screen 4-nya itu isinya hanyalah ini, kosong. Oke, kita langsung lihat aplikasinya. Langsung ngebuka dia. Kita ulang. Nah, di sini ini aplikasinya
sudah saya download emulator saya. Dia terbuka, akan muncul splash screen selama 5 detik. Nah, jika sudah, ada user, password, kategori. Nah, di sini semisal saya isi user admin. Nah, ini passwordnya misalkan 111 login. Nah, ini tuh tidak ada akunnya, jadi tuliskan akun belum terdaftar, silahkan daftar. Nah, untuk kategorinya ini ada warga, ketua RT, bendahara RT. Nah, kan kita harus daftar ya, udah kita daftar dulu. Nah, di sini kan gue udah punya beberapa data nih, ID-nya 123 nih, udah ngurut ya. Nah, sekarang kita coba menambahkan data dengan nama aku, dengan user dia. Nah, untuk warganya ini hanya ada pilihan warga. Passwordnya 111. Oke, kita daftar. Oke, data telah tersimpan. Kita cek. Sini, kita refresh. Nah, di sini akan muncul yang keempat. Oke. Nah, jika sudah terdaftar kan, kita kembali ke login. Pada bagian user, coba kita masukkan yang tadi kita buat, aku dengan password 111. Karena ini warga ya, kita login. Oh, usernya dia, akunya itu nama. Nah, akan lompat ke screen 4, tapi kosong, tidak bisa balik lagi. Kenapa demikian? Karena emang perintah yang diberikan itu tidak bikin button, cuma screen kosong. Oke, mungkin sekian laporan yang bisa gue buat. Jika ada kurangnya ya mohon maaf. Ya, jika lo suka silahkan like, jika nggak suka ya silahkan terserah, bebas. Oke, ciao.